Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Bicara Bincang Syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin tentang seputar ekonomi syariah, khususnya tentang bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Di sini aku memperkenalkan dulu, aku Widya Nuarisya dari SRM 8 dan aku nggak sendiri. Di sini aku ditemani sama Aura dan juga Adisa. Mungkin boleh perkenalan dulu nih dari kalian. Oke, halo semua, aku Haura Hidayat Yanuar dari Action 58. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Puspadewi, biasa dipanggil PD dari Action 58. Oke, mungkin udah cukup nih ya perkenalannya. Kita langsung aja masuk ke topik perbincangan kita tentang bank konvensional dan bank syariah. Oke, betul, langsung kita mulai aja nih tentang perbincangan kita. Mungkin kalau dari kalian dulu nih, kalau bank syariah itu apa sih? Kalau menurut aku, bank syariah itu lembaga keuangan yang berdasarkan dengan hukum Al-Quran dan hadis. Jadi peredaran uangnya juga dilakukan pengoperasiannya berdasarkan dengan syariat Islam. Nah, di lembaga keuangan syariah juga itu menjalankan fungsi sosial seperti baitul mal, zakat, infak dan lain-lain yang ditujukan untuk masyarakat. Dari PD sendiri? Kalau dari aku pribadi, mungkin sama seperti Farah ya, kalau misalkan bank syariah itu salah satu bank yang berlandaskan dengan hukum Islam. Yang aku tahu juga, dan ini bakal sangat familiar di kalangan muslim, bahwa bank syariah sendiri itu no riba-riba banget. Jadi no riba-riba. Nah, riba sendiri itu sudah tertera dalam Al-Quran atau hadis bahwa riba itu sangat diharamkan. Nah, bank syariah ini sangat menjadi alternatif bagi umat muslim untuk melakukan penyimpanan uang secara halal untuk terhindar dari riba sendiri. Oke, jadi buat alternatif umat muslim nih yang terdiri dari bank konvensional ke bank syariah gitu. Karena bank syariah ini berlandaskan dari Al-Quran dan juga hadis, dan juga dia menerapkan fungsi sosial dalamnya untuk kemaslahatan umat. Oke, kita lanjut nih. Terus dari bank syariah sama konvensional itu perbedaan itu kayak gimana? Jadi perbedaan sistem antara bank syariah dan konvensional ini bisa dilihat dari kesepakatan formalnya. Nah, kalau bank konvensional ini melakukan perjanjian secara hukum nasional, sedangkan bank syariah melakukan akad disertai dengan hukum Islam. Gitu, dari PB. Kalau dari aku mungkin udah banyak dijelasin sama si Haura juga. Mungkin aku izin menambahkan bahwa bank konvensional sendiri itu menggunakan sistem bunga yang sifatnya tetap. Sedangkan bank syariah sendiri itu menggunakan sistem bagi hasil, di mana besaran bagi hasil itu berubah-ubah tergantung besaran dari usaha kinerja sendiri. Oke, jadi di sistem itu ada beda. Kalau di konvensional itu berdasarkan dari sistem bunga. Terus kalau syariah dari bagi hasil. Nah, maksud dari sistem bagi hasil itu kayak gimana? Nah, jadi contoh dari bagi hasil ini kita ambil dari akad mudharabah ya. Nah, yaitu akad mudharabah itu apa sih? Akad mudharabah itu adalah akad kerjasama dalam permodalan. Nah, contohnya bank syariah ini sebagai penyedia modal, lalu nasabah sebagai mudharib yang mengelola usaha tersebut. Ya, jika usaha tersebut untung, maka keuntungan tersebut dapat disalurkan kembali ke banknya. Namun, jika terjadi kerugian, nasabah tidak wajib untuk tidak wajib membagi keuntungannya. Nah, kalau konvensional, contohnya kita minjem uang nih ke bank konvensional. Terus karena di bank konvensional ini ada bunga, maka bunga tersebut harus dikembalikan juga saat kita mengembalikan pinjaman dari bank konvensional itu. Oke, jadi kalau di konvensional kita udah pasti bayar bunga gitu. Kalau misalkan kita minjem uang, kita nanti kembali pakai bunga gitu ya. Oke, berarti kalau dari bank konvensional itu mendapatkan keuntungan dari bunga, kan? Terus kalau bank syariah mereka dapat keuntungan dari mana? Kalau yang aku tahu sih, bagi hasil di bank syariah itu ada beberapa, ada 4 sumber tuh. Yang pertama dari pendapatan bagi hasil atas kontrak mudharabah sama kontrak musyarakah. Dan yang kedua ada pendapatan keuntungan hasil jual beli atau akadnya itu murabahah. Dan yang ketiga ada dari pendapatan sewa atau akad tijarah. Dan yang terakhir itu ada pendapatan komisi atau upah. Oke, berarti ada 4 ya. Sumber keuntungan dari bank syariah itu ada murabahah, mudharabah, musyarakah, terus tijarah ya, sewa, sama yang terakhir dari upah. Oke, terus gimana sih manfaat atau keuntungan buat kita kalau kita itu menggunakan bank syariah? Jadi manfaat dari kita menggunakan bank syariah adalah yang jelas nih, terhindar dari dosa riba. Terus penyaluran dana usaha yang halal dan menguntungkan juga. Terus menggunakan
prinsip akad serta terjalin hubungan yang baik dengan mitra usaha. Gitu. Berarti yang intinya yang jelas tuh kita udah berusaha kalau kita itu menghindarkan yang namanya itu riba, karena riba itu dosa. No riba. Guys. Oke, mungkin cukup sekian nih perbincangan bincang syariah kita pada kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan kali ini bisa menambah wawasan teman-teman dan juga dapat bermanfaat. Mungkin cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.